Oke, kita sekarang akan meneruskan kembali pembahasan tentang impedance matching. Pada pembahasan gelombang transversal di antara dua bahan, kita sudah diskusikan bagaimana energi pantul rasionya terhadap energi datang seperti bersama 119 ini, dan yang akan kita khususkan di energi transmisi ke energi datang seperti yang kita lihat 1.20 perbandingan Z2A2 kuadrat per Z1A1 kuadrat. Dan bila mana Z1 sama dengan Z2 atau impedansi antara dua bahan tersebut sama, kita sebut sebagai impedance matching. Dan yang menarik lagi, misalkan kita juga punya dua bahan tapi kita sisipkan bahan yang ketiga. Jadi ada tiga bahan sekarang. Nah, impedance matching ini merepresentasikan masalah praktis yang sangat penting dalam transfer energi. Banyak contohnya, yaitu misalkan kita di sini kabel jarak jauh, jadi transmisi ya, membawa energi yang kita harus cocokkan dan yang sesuai secara akurat pada semua sambungan-sambungannya, karena ini sangat panjang, karena ya mungkin tentunya ya tidak ada bahan yang sangat panjang, tapi kita harus menempuh dua jarak yang sangat jauh, maka kita perlu sambungan-sambungan. Dan saat menyambung, itu energinya jangan sampai ada yang hilang. Nah, yang hilang ini misalkan adanya pantulan. Oke, selain itu ada yang disebut sebagai transfer daya dari sebuah generator yang apapun itulah, itu harus maksimum. Ketika impedansinya beban, itu sama atau cocok dengan impedansi generatornya atau matching. Sekali lagi ini contohnya dari impedance matching. Kemudian ada contohnya loudspeaker yang harus cocok impedansinya dengan daya luaran amplifier. Nah, ini caranya ya dengan cara misalkan memilih rasio lilitan yang tepat pada transformer terkopel. Nah, yang tadi kita sudah bahas yang sambungan dua kabel. Sekarang kita masukkan kabel lain dengan panjang kabel tertentu antara dua kabel tadi. Dua kabel tadi impedansinya beda. Jadi ada dua kabel yang impedansinya beda, terus kemudian kita sisipkan. Yang awalnya itu nggak matching, tapi kita sisipkan sebuah bahan lain yang nantinya menjadi impedance matching atau mencocokkan impedansinya dan mengeliminasi pemantulan energi. Di gambar ini kita bisa lihat ada tiga bahan, Z1, Z2, Z3, dan itu bukan P ya, tapi rho. Ya, rho 1 kali C1, rho 2 kali C2, rho 3 kali C3. Oke, ada gelombang datang YI, gelombang pantul YR, gelombang datang di medium yang di tengah yang kita sisipkan itu YI tapi amplitudenya A2, dan gelombang pantul lagi karena menyentuh adanya batas di X sama dengan L, tapi amplitudenya B2, beda dengan yang sebelah kiri, amplitudenya B1. Dan ini ditransmisikan sehingga ada yang ke kanan, itu YI sama dengan A3 dan seterusnya. Ini nggak ada pantul ya, bedanya ini sini nggak ada pantul. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, yang di bagian 3 itu kalau kita lihat fungsinya relatif agak beda dengan sebelum-sebelumnya, yaitu di sini ada E pangkat I omega T min K3 dalam kurung X min L. Ini untuk mengakomodasi tentang bidang batasnya X sama dengan L. Kalau yang sebelumnya kalau sebelah kiri itu bidang batasnya X sama dengan 0. Oke, lalu kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya Z2, berapa ini Z2, dan juga berapa panjangnya L. Jadi nggak semata-mata milih bahannya, tapi panjangnya juga harus seberapa agar
tadinya dua kabel yang 1 dan 3 yang ujung kiri dan ujung kanan itu nggak cocok, nggak matching, tapi dengan menambahkan kabel di tengahnya ternyata matching. Nah, rasio energi transmit dan energi datang yaitu Z3A3 kuadrat per Z1A1 kuadrat. Ini rumus dasarnya. Yang kita harapkan bernilai 1. Ya karena semuanya ditransmisikan, nggak ada yang dipantulkan. Jadi ada dua bidang batas ya, yang X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Dan tentunya pada bidang batas kita masih ingat bahwa fungsi dan turunannya juga harus kontinu. Nah, fungsinya kita masukkan ada gelombang datang yaitu A1 E pangkat I omega T min K1 X yaitu di bahan 1 karena kan K1 ditambah pantulnya yaitu B1 E pangkat I omega T plus K1 X sama dengan di bidang 2 di bahan 2 maksudnya yaitu A2 E I omega T min K2 X. Ingat K2 karena di bahan yang kedua dan B2 E pangkat I omega T plus K2 X itu gelombang pantul. Kemudian kita masukkan bidang batas X sama dengan 0 dan membagi dengan I omega T, maka kita bisa tuliskan A1 plus B1 sama dengan A2 plus B2. Oke, lebih sederhana ya. Dan kemudian kita masukkan juga atau kerjakan juga untuk turunannya pada X sama dengan 0 menjadi T dalam kurung min IK1A1 tambah IK1B1 sama dengan T kalikan dalam kurung min IK2A2 plus IK2B2. Lalu membagi kedua ruas di bersama 1,24 ini dengan omega dan kita tahu bahwa T kan T kali K per omega itu sama dengan T dibagi C sama dengan rho C sama dengan Z. Maka ya kan ada T kali K di 1,24 menjadi dan dibagi omega menjadi Z. Maka menjadi lebih sederhana yaitu Z1 dalam kurung A1 min B1 sama dengan Z2 dalam kurung A2 min B2. Jadi ingat-ingat kita punya 1.23 dan 1.25. Nanti bisa di rewind kalau lupa ini ya. A1 plus B1 sama dengan A2 plus B2 dan Z1 dalam kurung A1 min B1 sama dengan Z2 dalam kurung A2 min B2. Ini baru di bidang batas X sama dengan 0. Selanjutnya di X sama dengan L serupa yang kita kerjakan, kita dapat A2 E pangkat min IK2L ditambah B2 E pangkat IK2L sama dengan A3. Ini yang tadi yang saya ingatkan lagi di bahan 3 kan tidak ada yang bidang pantulnya lagi di sebelah kanannya sehingga hanya gelombang datang, ada gelombang pantul di bahan 3 dan kita lihat di X di persamaannya I pangkat I omega T min K3 X min L. Nah itu sehingga nggak ada itunya lagi ya K3 X segala macamnya nggak ada. Kalau kita masukkan X sama dengan L akhirnya tersisa hanya ruas kanan A3. Dan untuk turunannya sekali lagi kita gunakan tadi yang di sini dibagi dengan omega T kali K per omega sama dengan Z yang menghasilkan Z1 dalam kurung A2 E pangkat min I kuadrat I min IK2L min B2 E pangkat IK2L sama dengan Z3A3. Kita punya 4 persamaan. Maka nantinya kita bisa dapat peroleh A3 per A1. Pelan-pelan kita. Pertama kita perlu menghilangkan B1. Dan kita akan mendapatkan A1 dalam bentuk A2 dan B2. Nanti kita akan dapatkan juga A2 tapi dalam bentuk B2 dan A3.
di sini kita punya A1 plus B1 sama dengan A2 plus B2. Berarti kan B1 kita bisa ganti sama dengan A2 plus B2 min A1. Sehingga kita bisa tuliskan Z1 dalam kurung A1 min A2 min B2 plus A1 sama dengan Z2 A2 min B2 1. 1.28 ini tidak lain adalah dari sini tadi 1.25. Ya, kita ganti B1-nya dengan 1.23 yang menghasilkan tadi 1.28. Lalu A1-nya kan ada ya, itu ada. Ruas kiri ada A1 dan A1. Sehingga menjadi 2A1. Tapi kita hanya inginkan A1, berarti A1-nya kita taruh di ruas kiri, yang lainnya harus di ruas kanan. Maka A1 sama dengan A2 R12 plus 1 tambah B2 R12 min 1 dibagi 2 R12. Nah, R12 ini apa? Ternyata R12 ini adalah perbandingan antara impedansi Z1 dengan Z2. Oke, kita udah dapatkan A1. Nah, nanti dari sini kita akan lanjut ke X sama dengan L di bidang batasnya itu. Yang tujuannya nanti kita akan bisa mendapatkan A3. Nah, sama pada bidang batas X sama dengan L dapat kita tuliskan dengan persamaan yang kita dapat 1.26 dan 1.27. Kita dapatkan A2 itu sama dengan R23 plus 1 dibagi 2 R23 A3 E pangkat IK2L dan B2 sama dengan R23 min 1 per 2 R23 A3 E pangkat min IK2L. Nah, R23 mirip dengan yang tadi, yaitu rasio antara impedansi 2 dan impedansi 3. Ingat, impedansi 2 itu Z2 itu adalah bahan yang kita sisipkan. Nah, kita punya A1 di 1.29 dan A2 di titik 130. Kita gabungkan dan kita gunakan bersama trigonometri menjadi A1 sama dengan A3 per 2R13 R13 plus 1 cos 2 cos K2L plus I R12 plus R23 sin K2L. Ya, cos dan sin ini adalah konsekuensi pada saat kita mengerjakan adanya E IK2L dan E pangkat min IK2L. Nah, di sini B2 itu kita masukkan ke 1.29. A2 juga kita masukkan ke 1.29. Nantinya kita akan mendapati adanya bisa perkalian untuk menghasilkan cos dan sin dengan persamaan Euler. Kemudian ini ada R13. Padahal tadi ada R12 dan R23. Nah, ternyata R12 dan R23 ini tidak lain adalah R13. Jadi perkalian antara R12 dan R23 menghasilkan R13. Dan dengan di ruas kiri ada A1, ruas kanan ada A3, maka kita dapat menuliskan rasio kuadrat antara A3 per A1. Di persamaan 1.32. Kita kembali lihat di persamaan rasio energi transmisi dan energi datang. Ternyata memang kita memerlukan kuadrat A3 per A1. Tapi juga kita masih ada Z3 dibagi Z1. Kalau sebagai definisinya, maka itu adalah 1 per R13. Dan kita akan mendapati energi transmisi dibagi energi datang itu 4R13 dibagi R13 plus 1 kuadrat cos kuadrat K2L plus R12 plus R23 kuadrat sin kuadrat K2L. Masih kompleks ya. Tapi coba lihat, misalkan kita pakai L sama dengan jadi panjangnya bahan yang kita sisipkan itu yaitu lambda 2 per 4 atau seperempat lambda. Kita lihat cos K2L. K itu adalah 2pi per lambda. Ingat, K bilangan gelombang itu 2pi per lambda. Berarti kan
cos K2L itu sama dengan cos 2pi per lambda 2 dan L-nya adalah lambda 2 per 4. Kalau kita operasikan maka menjadi cos 2pi per 4 karena lambda 2-nya saling menghilangkan. Nah, 2pi per 4 itu sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. Maka cos 90 derajat sama dengan 0 dan sin 90 derajat sama dengan 1. Maka kita menuliskan Z3 per Z1 A3 kuadrat per A1 kuadrat sama dengan 4R13 dibagi R12 plus R23 kuadrat. Ya kan? Karena cosnya udah nggak ada. Nah, ini masih belum 1. Gimana kita mendapatkan 1? Nah, ET dibagi ED, energi transmisi dibagi energi datang, sama dengan 1 bila R12 tambah R12 sama dengan R23. Coba lihat 1.34. Kalau R12 sama dengan R23, maka kita bisa dapati bahwa 4 nantinya dibagi dengan 4. Gitu ya. Kan kita tadi sudah menghitung tadi R13 itu tadi. Ya. Mana tadi ya? R12 dan R23 sama dengan R13 di sini. Kalau kita masukkan R13-nya di situ. Nah, R12 sama dengan R23 sehingga menghasilkan 1. Nah, yang penting ada di sini. Kenapa kok bisa R12 sama dengan R23? Ternyata mengimplikasikan Z1 per Z2 sama dengan Z2 per Z3. Nah, berarti Z2-nya itu bahannya tersebut mempunyai impedansi Z2 sama dengan akar Z1 kali Z3. Nah, di sini pentingnya kita memilih bahan yang Z2-nya sama dengan akar Z1, Z3 bahan. Kedua, itu merupakan akar dari impedansi bahan yang pertama dan bahan yang ketiga. Dan panjangnya harus 1/4 lambda. Ini biasanya orang juga pakai biasa kabel-kabel masukkan ke osiloskop. Nah, kadang kalau nggak impedansi matching, biasanya amplitudenya akan ngedrop karena ada yang dipantulkan. Biasanya nanti ditambahkan suatu bahan yang bisa membuat impedance matching. Oke, jadi ini pengetahuan sekali lagi tentang bagaimana hubungan antara dua bahan yang kita bisa optimalkan atau maksimalkan transmisinya. Ini penting untuk sinyal. Oke, sekian.